Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Famirza dengan NIM B1A1240007. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari resume saya yang dari bab 1 yaitu berjudul pendidikan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu mungkin hakikat pendidikan kewarganegaraan dapat dirangkum sebagai upaya membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat saya sampaikan dalam sebuah resume saya. Yang pertama itu mungkin ada definisi hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang berpengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hakikatnya berperan dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu mungkin ada tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan itu meliputi yang pertama menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua membangun karakter warga negara yang memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokrasi. Yang ketiga itu ada mendorong keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya. Yang keempat ada mengembangkan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Dengan demikian tidak hanya mengerjakan teori, tetapi juga praktik kewarganegaraan yang baik. Yang ketiga itu ada hakikat sebagai pendidikan, nilai, dan moral. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran dalam menambahkan nilai-nilai dan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat kita ketahui meliputi pertama, kesadaran hukum dan keadilan, tanggung jawab sebagai individu maupun kelompok, toleransi dalam keberagaman baik agama, budaya maupun suku. Yang keempat ada penghargaan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Selanjutnya mungkin yang keempat ada fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama mungkin ada pendidikan demokrasi, yaitu mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi dan memahami prinsip-prinsip pemerintahan. Yang kedua itu pendidikan politik, yaitu membekali pemahaman tentang sistem politik, hak suara, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga ada pendidikan hukum, yaitu memberikan pengetahuan terkait hukum dasar negara atau disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau aturan dan perundang-undangan. Yang keempat ada pendidikan multikultural, yaitu mengerjakan penghargaan terhadap perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia. Dengan demikian ada fungsi ini bertujuan menciptakan warga negara yang mampu berpikir kritis, bertindak adil, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin yang kelima itu ada hakikat dalam konteks globalisasi. Dalam era globalisasi, pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam memperkuat identitas sosial. Warga negara perlu memiliki sikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal. Namun, PKN atau kewarganegaraan membekali individu dengan keterampilan berpikir global namun tetap bertindak lokal. Yang keenam itu mungkin penekanan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan utama dalam pendidikan kewarganegaraan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi pedoman hidup warga negara dalam menjalankan perannya. Mungkin kesimpulan dari ini semua yang saya dapat adalah kesimpulannya hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah
membentuk individu menjadi warga negara yang berkarakter cerdas dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat. Dengan individu akan memiliki kesadaran hukum, demokrasi, dan nasionalisme yang akan memperkuat keutuhan NKRI di tengah tantangan globalisasi. Mungkin dengan demikian pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu elemen penting dalam membangun bangsa yang demokratis, berkeadilan, dan berperadaban. Mungkin segitu aja. Terima kasih.